Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pemirsa pengajian online Ramadan Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Kalau kita mengikuti hasil hitungan sementara yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga mungkin Kementerian Agama, maka diprediksi lebaran kita pada tahun ini adalah pada hari Ahad. 1 Syawal akan jatuh pada hari Ahad nanti pada tanggal 24 Mei 2020. Tapi kita tetap menunggu sampai sidang isbat atau penentuan dari Kementerian Agama yang akan melihat dari hasil hisab dan ru'yatul hilal nanti pada hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki dampak atau tujuan. Oleh sebab itulah Imam Asy-Syatibi di dalam karya beliau Al-Muwafaqat fi Usulis Syariat menjelaskan bahwa semua perintah dan larangan yang dilakukan atau ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman itu setidaknya memiliki 5 tujuan atau yang disebut dengan al-maqasidul khamsah atau 5 tujuan penting. Yang pertama adalah tujuan daripada syariat Islam itu adalah himayatun nafs atau hifzun nafs, memelihara jiwa manusia. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quran misalnya kita bisa menemukan redaksi ayat-ayat yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Atau wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, janganlah kamu membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan tujuan yang dibenarkan. Nah, ini berarti Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang pertama tujuannya adalah menjaga bagaimana jiwa, ruh, dan kehidupan manusia ini supaya tetap eksis. Ini tujuan yang pertama. Oleh sebab itulah Islam melarang berperang dengan tujuan untuk menzalimi orang lain. Semua peperangan yang ada di dalam sejarah Islam itu dalam tujuan membela diri, bukan untuk melakukan pembunuhan semata-mata hanya demi motivasi, ekonomi, harta dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hifzul mal, memelihara harta, atau dalam bahasa yang lebih populer sekarang adalah bagaimana memelihara, menjaga ekonomi kehidupan manusia ini supaya tetap jalan. Sehingga di dalam Al-Quran kita misalnya ada larangan-larangan untuk melakukan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah mengharamkan jual beli, mengharamkan riba. Untuk apa? Supaya praktek-praktek riba ini tidak merusak perekonomian masyarakat.
Ajaran Islam melarang melakukan penimbunan. Supaya apa? Supaya ekonomi masyarakat itu bisa jalan. Seperti di masa sekarang ini, misalnya masa pandemi corona. Ada orang-orang yang melakukan monopoli atau menimbun harta, sehingga kemudian hak barang itu menjadi kosong di pasaran. Dia jual dengan harga yang sekehendak hati, dengan tujuan apa? Supaya dia bisa mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Ini dilarang dalam agama Islam. Hibzul mal. Yang kedua adalah perintah untuk menunaikan zakat. Nah, ini di bulan Ramadan ini penting bagi kita untuk membayar zakat. Baik itu zakat fitrah, zakat mal. Tujuannya apa? Likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta ekonomi itu tidak hanya dimonopoli oleh kelompok-kelompok konglomerat, sehingga kemudian ada trickle down efeknya, masyarakat kecil bisa merasakan. Coba bayangkan di masa pandemi corona ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang penghasilannya menyusut dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya zakat, dengan adanya sedekah, maka itu sangat membantu di dalam menjaga keberlangsungan ekonomi yang juga menjaga jiwa manusia. Betapa banyak orang yang mati karena tidak bisa makan. Nah, ini. Yang berikutnya adalah hibzun nasl, memelihara keturunan, menjaga keturunan. Nah, inilah sebabnya di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk menikah. Ini bagi para jomblo ya, yang belum menikah, ini tujuan salah satu ajaran Islam itulah menikah. Nah, ini kata Rasulullah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah orang-orang yang jomblo di antara kalian. Nah, itu. Ini penting ini ya. Tapi bagi yang sudah punya istri harus seizin dengan istri yang pertama dulu nih. Jadi ini supaya apa? Nah, menikah itu di samping ada uqadah, ada semacam kontrak, ada akadnya. Tetapi juga adalah bagaimana nikah itu menjadi pintu masuk daripada ajaran Islam untuk melakukan hubungan seksual yang legal dan halal. Nah, ini. Coba bayangkan kalau misalnya praktek lesbi dan homoseksual itu dihalalkan, tentu banyak orang yang tidak punya keturunan. Kenapa? Karena ada istilah cabai makan cabai, jeruk makan jeruk, kan tidak bisa menghasilkan jeruk. Jadi jantan dengan jantan tidak menghasilkan anak. Ini jantan dengan betina. Nah, kemudian adalah yang berikutnya adalah hibzun nafs, hibzuddin, menjaga agama, memelihara agama. Ini juga adalah bagian yang penting, sehingga dalam ajaran Islam itu penting bagi kita untuk melaksanakan ajaran agama kita ini, ajaran-ajaran Islam dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam kaitannya dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan ini, Syekh Ali Al-Jurjawi di dalam kitab beliau Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu menjelaskan bahwa di antara sekian banyak hikmah puasa di bulan Ramadan yang menjadi tujuan utama itu adalah bagaimana puasa itu bisa menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Nah, kata takwa ini kan sesuatu yang masih abstrak. Artinya di awang-awang sana. Kalau orang menanya, kamu bertakwa enggak? Iya, saya bertakwa. Pasti orang mengaku semua tuh, saya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika ditanya, apa indikator ketakwaannya? Apa buah daripada puasa Ramadan? Nah, berarti buah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, inilah di dalam Quran surah Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan itu adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa itu adalah tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara sekian banyak tujuan daripada ibadah puasa itu adalah bagaimana menciptakan multi kecerdasan pada manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tasawuf itu menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia ini adalah makhluk mikrokosmos. Apa itu makhluk mikrokosmos? Manusia ini adalah alam kecil. Kenapa disebut dengan alam kecil? Karena manusia, coba bayangkan, tubuh manusia ini kan terdiri dari jasad dan ruh. Jasad manusia itu ada unsur tanah atau tidak? Ada unsur tanahnya. Minha khalaqnakum, kata Al-Quran. Dari tanah kalian diciptakan. Ada unsur air atau tidak? 2/3 tubuh manusia itu ada unsur airnya. Ada unsur api atau tidak? Ada unsur apinya. Kalau orang sedang marah itu berarti apinya lagi naik gitu. Makanya kata Rasul, kalau ada orang marah itu hendaklah berwudu. Nah, itu berwudu
Kenapa? Karena dengan wudhu itu akan memadamkan api kemarahan. Bisa juga kalau ada teman Anda marah, ambil airnya siram tuh. Pasti tambah marah tuh. Nah itu. Yang kedua unsur udara. Nah, pada manusia ini kan ada unsur 4, coba bayangkan. Kenapa manusia disebut dengan alam kecil? Karena semua unsur di alam raya ini tanahnya ada pada diri manusia. Airnya, tubuh kita ada unsur airnya. Apinya, ada dalam tubuh kita apinya. Udaranya juga ada. Yang kedua, unsur non jasadnya, unsur non fisiknya. Manusia itu disebut dengan dia ada alam manusia itu ada sifat kebinatangan, sifat tumbuhan, kebinatangan, dan sifat malaikat. 3 ini ada pada diri manusia. Makan misalnya, makan itu sifat apa kira-kira? Makan itu sifat binatang. Berkembang biak, binatang. Kemudian sifat tumbuh dan berkembang, sifat tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau dia berbuat baik, sifat malaikat. Berbuat jahat, sifat syaitannya. Jadi lengkap manusia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ada juga para ulama yang menyebutkan sesungguhnya manusia adalah alam besar. Tujuan dari penciptaan alam raya adalah untuk manusia. Sehingga dalam ajaran Nur Muhammad itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah tujuan akhir dari penciptaan itu. Kenapa? Karena ibarat sebatang pohon. Ada batang, ada akar, ada ranting, ada daun, ada buah. Nah, buah itu kan hasil. Tujuan orang menanam itu kan buah. Nah, adanya akar, batang, ranting, daun itu ada karena untuk menopang buah ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada tujuan berpuasa tadi. Puasa itu yang pertama membentuk kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Ini harus dibedakan antara emosional dengan emosi. Kalau orang emosi itu artinya suka marah atau bahasa Perancisnya panyarikan. Nah, itu orang emosi. Nah, apakah seseorang tidak boleh marah? Enggak. Marah itu manusiawi. Tidak mungkin kita punya istri misalnya jalan ke pasar, tiba-tiba ada yang mencolek pipi istri kita, lalu kita senyum. Kenapa? Saya ingin tidak mau marah karena marah itu enggak. Di situ boleh kita marah untuk menjaga harga diri. Kita jadi sebagai guru atau dosen, ada mahasiswa kita bercanda, lalu kita enggak marah, enggak salah, dimarahi. Tapi marahnya tentu dengan kadar yang sesuai dalam waktu yang tepat. Anak kita misalnya, dia berbuat salah, boleh enggak dimarahi? Boleh dimarahi. Tapi jangan di depan orang. Cari waktu yang tepat dengan kadar yang tepat. Ini jangan sampai marahnya berlebihan, mengambil palu atau dalam bahasanya tukul lalu dipukulkan ke anak misalnya. Nah, itu kan berlebihan. Nah, manusia berpuasa itu adalah dalam rangka untuk kecerdasan emosional, mengendalikan yang pertama marah ini tadi. Nah, ini luar biasa. Yang kedua, emosional itu apa saja? Di samping rasa marah adalah empati. Empati itu adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana itu kalau terjadi dengan kita? Itu namanya disebut dengan kecerdasan empati atau emosional. Nah, ini zaman corona ini sangat penting. Ini sangat kontekstual sekali ini. Sangat relevan ini. Bagaimana banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang justru kelebihan makanan kan ada. Menumpuk makanan misalnya di rumahnya kulkas, banyak sekali gitu. Sementara tetangga di sebelahnya ada anak kos, itu tidak dikasih. Berarti orang ini puasanya gagal karena tidak punya kecerdasan emosional. Nah, ini tujuan yang pertama dari ibadah puasa sebagai indikator takwa adalah orang yang semakin empati kepada orang lain. Sehingga kata Rasulullah, tidak sempurna iman seorang dari kalian, dia dalam keadaan kenyang, di rumahnya banyak makanan, sementara tetangga samping kiri kanan depan belakangnya ada yang masih kelaparan. Nah, oleh sebab itulah zakat dan sedekah itu penting. Nah, bagi Bapak Ibu yang di Palangkaraya atau di luar Palangkaraya, boleh berzakat melalui UVZ Darussalam, Masjid Raya Darussalam. Nah, nanti silahkan berzakat di Masjid Raya Darussalam. Insya Allah akan disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, ini dua hal. Pertama, menahan marah, ini emosional. Yang kedua, sombong. Itu juga adalah kecerdasan emosional. Ini puasa ini melatih bagaimana manusia itu supaya rendah hati.
atau dalam bahasa agamanya disebut dengan tawadhu. Tawadhu itu rasa rendah hati. Ini zaman corona ini betul-betul ini merendah hatikan kita semua itu. Semua orang tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau Allah bisa ngomong itu gini ngomongnya. Baru satu makhluk corona loh yang saya kirim. Bagaimana kalau ada 1000 corona yang dikirim gitu kan? Jadi manusia jangan sombong, jangan merasa paling hebat di muka dunia ini. Nah, ini kecerdasan emosional. Kita mengendalikan marah, bukan tidak boleh marah ya. Boleh marah dengan Nabi juga pernah marah loh. Jangan dikira Nabi tidak pernah marah, tapi Nabi marahnya terukur. Jangan sampai overload marahnya itu. Kemudian ada piring terbang dan lain sebagainya, itu berarti itu berlebihan marahnya itu. Nah, itu. Jadi kata Rasulullah, laisas sadidu bis sur'ah, innamas syadidul ladzi yumliku nafsahu inal ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang hebat bergulat atau orang hebat melakukan peperangan, tapi orang yang paling hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan rasa amarahnya ketika dia sedang dilanda puncak kemarahan. Nah, itu yang kedua tadi, emosional itulah bagaimana punya rasa empati ini. Punya empati ini paling penting nih. Contoh ini kecil. Contoh kecil saja. Kita sedang mungkin di Palangkaraya nggak ada ya. Kalau di kota-kota besar misalnya ada bis apa itunya, shuttle bus itu kan. Nah, kita duduk masuk duluan. Kita kebetulan sempat punya tempat duduk, yang lain berdiri. Tiba-tiba ada seorang nenek atau kakek umurnya 70 tahun berdiri. Apa kira-kira yang kita lakukan? Apakah kita tetap duduk atau kemudian mempersilahkan sang nenek atau kakek tadi? Nah, kalau kita masih tetap duduk, ujar bahasa aparatnya purun, duduk sementara ada orang lebih tua, berarti kecerdasan emosional kita itu belum jalan. Berarti puasa kita masih belum berfungsi. Nah, yang kedua, kecerdasan spiritual. Takwa. Spiritual itu adalah bagaimana yang paling penting dari spiritual itu apa? Puasa itu membentuk nilai kejujuran. Nah, ini spiritual nih. Kenapa? Karena tidak ada ibadah lain di dalam ajaran Islam itu yang paling membutuhkan kejujuran selain ibadah puasa ini. Kalau orang sholat bisa dilihat, kalau orang bayar zakat bisa ada struk pembayarannya kan. Kalau orang naik haji ada fotonya diposting di Facebook kan, naik pesawat gitu kan. Tapi kalau puasa, kita bisa saja mengaku puasa, tapi siapa yang tahu puasa atau tidak selain kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian kata Rasulullah, kenapa pahala puasa itu spesial? Karena yang tahu puasa atau tidak itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa membentuk nilai kejujuran. Nah, ini indikator takwa dalam bentuk puasa, tujuannya adalah membentuk insan-insan yang jujur ini. Ini yang paling kita ini sekarang adalah nilainya, mahalnya nilai kejujuran ini. Ini nilai spiritual. Kemudian ibadah puasa ini juga adalah wahana kita untuk membentuk kecerdasan spiritual apa? Disuruh memperbanyak zikrullah, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mohon maaf, ini ada hasil penelitian dari salah satu lembaga pemerintah yang menyebutkan efek daripada virus corona ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 95% orang itu banyak yang stres loh. Sudah stres kada bayi si baras. Ini lockdown di rumah misalnya sampai 2 bulan tuh, kada kawa kemana-mana. Coba bayangkan tuh, banyak yang stres itu. Anaknya stres juga, akhirnya mama abahnya stres, penyarikan. Asalnya kada penyarikan, ya kan? Asalnya tidak pemarah, gara-gara corona ini tiba-tiba pemarah. Kenapa? Oh, mungkin adalah efek karena kelamaan dalam rumah tidak bisa berinteraksi. Nah, jadi inilah istilahnya kecerdasan spiritual ini. Bagaimana dengan zikir, memperbanyak zikir kepada Allah, itu adalah obat daripada penghilang stres tadi. Ini kalau kita kembalikan bahwa sesungguhnya ma asaba bim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada semua musibah sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan dalam ayat lain itu satu helai pohon pun yang jatuh itu tidak ada sesuatu yang terjadi tidak ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti virus corona ini bekerja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meyakini ini, maka kemudian ada hadis Rasulullah, siapa yang sabar ketika terjadi musibah, kemudian dia berdiam di rumah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang jihad di jalan Allah. Dan seandainya pun dia kemudian meninggal karena terserang penyakit, dia akan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Jadi obat daripada orang stres ya, daripada dampak corona adalah zikrullah, spiritual kita ini.
Apa? Kata Rasulullah, ada 4 kalimat ahabbul kalami ilallahi al-arba. 4 kalimat yang paling Allah suka, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang kelima apa? Yang paling bagus dibaca, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita sedang stres akibat daripada efek corona ini, mari kita baca Al-Qur'an, zikir, insyaallah stresnya hilang. Jadi puasa ini juga, nuansa Ramadan ini juga tujuannya bagaimana kecerdasan spiritual kita itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Nah, ini yang paling penting. Yang terakhir adalah puasa membentuk kecerdasan sosial. Nah, mudah-mudahan corona ini segera berlalu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kita bulan Ramadan itu tarawih berjamaah. Itu sebenarnya adalah efek daripada bulan Ramadan itu, sehingga orang bisa ketemu, bisa silaturahim, sehingga kemudian disitulah nilai-nilai sosial itu bisa dibangun. Nah, di samping itu juga kecerdasan sosial itu apa? Dia mampu berzakat, itu adalah bagian dari kecerdasan sosial sebenarnya. Jadi kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah orang yang kaya itu yang memiliki harta. Karena kalau hanya ukurannya memiliki harta yang banyak, duit yang berlimpah ruah, Qarun juga kayanya luar biasa. Tetapi kata Rasulullah, innamal ghina ghinan nafs. Ciri orang yang kaya itu, yang punya kecerdasan sosial paling tinggi, itu adalah kaya jiwa. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un itu ayatnya berbunyi apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ciri orang yang mendustakan agama itu saja tidak menganjurkan memberi makan. Kenapa tidak memberi makan? Karena tidak semua orang bisa bersedekah. Kalau orang miskin, sedekahnya dengan apa? Kebetulan misalnya saya tidak bisa bersedekah, minimal saya menganjurkan. Oh, misalnya saya punya teman nih, dia menjadi pengurus lembaga sosial atau punya zakat, tolong dibantu, itu ada mahasiswa, itu ada santri, itu ada tetangga yang mau, tolong dong sembakonya di situ dibagikan, termasuk yahuddu ala ta'amil miskin. Minimal kalau kita tidak bisa memberi orang lain, maka kita menjadi penyalur atau penganjur orang lain supaya berbuat baik kepada orang lain. Nah, inilah kecerdasan sosial itu adalah bagaimana kepedulian kita untuk mungkin pedulilah kiri kanan tetangga itu. Wah, ini ya, bersedekah di bulan Ramadan, memberi orang lain, itu adalah luar biasa pahalanya. Tapi di atas daripada pahala itu, tujuan utama adalah bagaimana kita punya kecerdasan sosial, punya kepedulian kepada orang lain. Karena manusia ini, oleh sebab itulah yang membedakan kita manusia dengan jin, dengan syaitan, dan dengan malaikat adalah karena kita memfungsikan daripada nilai-nilai spiritual atau nilai ilahiyah yang akan menandakan derajat kita kepada derajat takwa tadi. Nah, oleh sebab itulah 3 hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Apa fitrah? Fitrah itu adalah asal kejadian manusia diciptakan yang suci, bersih, tanpa noda. Nah, Ramadan ini dalam rangka untuk membersihkan sifat bakhil, sifat sombong, sifat marah, sikap pengeramput, ya kan, seperti itu juga kan. Karena kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh manfaat dan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi sia-sia puasa kita kalau kita tidak memanfaatkannya. Nah, tujuan puasa itu tadi adalah dalam rangka menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Takwa itu dari apa? 3 kecerdasan tadi. Sosial, kepedulian kepada orang lain melalui zakat, sedekah dan membantu orang lain. Kecerdasan emosional adalah bagaimana mengendalikan rasa marah, tidak sombong, kemudian peduli kepada orang lain. Kecerdasan spiritual, jujur, kemudian zikrullah, kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik setelah Ramadan ini, maka akan lahirlah insan-insan yang menjadi orang-orang yang pemenang. Makanya di dalam takbir daripada salat Idul itu kan ada satu ungkapan atau ucapan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah
menjadikan kita dan kami semua dan juga Anda sekalian minal aidin, termasuk orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah penciptaan manusia, yaitu manusia yang lahir suci, bersih, tanpa noda, yang diberikan ahsani takwim, juga minal faizin, orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung dalam Al-Qur'an? Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Dan salah satu pintu surga yang sudah diciptakan oleh Allah untuk orang yang berpuasa adalah kata Rasulullah, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di surga itu ada satu pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa, namanya puasa, pintu rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan juga kemanfaatan daripada ibadah puasa kita tahun ini, dan juga diterima amal ibadah kita selain puasa itu, dan semoga ibadah puasa kita menjadikan kita manusia-manusia yang lebih baik, manusia yang bertakwa, sehingga kemudian setelah Ramadan ini akan lahir jutaan manusia-manusia yang muslihun, yang memberikan perbaikan dan kebaikan baik bagi sesama manusia, alam semesta, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa ahlina wa an jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.